Ia tak pernah meminta dihormati berlebihan. Ia hanya ingin diakui, bukan dijunjung tinggi lalu perlahan disingkirkan seperti ornamen yang tak lagi cocok di sudut ruangan. Dan tepat saat Camilla merasa telah diterima sepenuhnya oleh keluarga kerajaan, sebuah hadiah istimewa dari Raja Charles justru menyulut badai. Bagi sang raja, itu adalah lambang cinta. Bagi Camilla, itu adalah pembuktian bahwa puluhan tahun bertahan dalam bayang-bayang akhirnya terbayar. Namun bagi Putri Anne, perempuan yang mengabdikan hidupnya untuk kehormatan dan kewajiban, hadiah itu bukan sekedar simbol. Itu sesuatu yang tak bisa diberikan sembarangan, apalagi diabaikan dalam diam. Perselisihan ini bukan antara musuh, tapi antara dua perempuan yang pernah tampak berdiri di sisi yang sama. Di balik tepuk tangan dan kilatan kamera, tersimpan kata-kata yang tak pernah diucapkan, luka yang tak pernah disembuhkan, dan retakan yang mulai nyata dalam istana. Pada akhirnya, apa sebenarnya makna dari hadiah itu hingga mampu mengguncang seluruh monarki? Ketika cinta bersinggungan dengan kehormatan, siapa yang harus mengalah? Dan siapa yang akan ditinggalkan? Inilah kisah yang tak pernah diceritakan. Tentang seorang perempuan yang dulu dicaci seluruh negeri dan kini kembali memikul luka yang paling sunyi. Mentari musim panas menyinari pangkalan angkatan laut kerajaan. Clyde, atau lebih dikenal sebagai Faslane, terletak di tepi barat Skotlandia, di garis pantai Garlock. Tempat ini adalah lokasi paling rahasia di seluruh Inggris Raya, markas dari kapal selam nuklir kelas Vanguard. Monster raksasa dari baja sepanjang 150 meter, seberat 16.000 ton saat menyelam, dan membawa misil Trident berkekuatan nuklir yang mengintai dalam senyap, menjaga keamanan nasional dari kedalaman samudra. Namun hari itu, suasana berbeda. Tak ada gemuruh mesin atau teriakan komando. Yang terdengar hanyalah tepuk tangan sopan, senyum-senyum terjaga, dan kamera pers yang dipilih secara ketat. Ini bukan sekadar seremoni militer, tapi momen bersejarah, pertemuan antara tradisi dan perubahan dalam bentuk hadiah ulang tahun yang diam-diam bisa mengubah dinamika keluarga kerajaan selamanya. Raja Charles III turun dari helikopter kerajaan. Ia mengenakan seragam biru navy yang gagah, lengkap dengan lincana emas berkilauan. Tangannya menggenggam erat tangan Ratu Camilla. Camilla tampil anggun dalam gaun panjang bernuansa biru dalam. Rambut peraknya ditata rapi. Senyumnya bersinar cerah, menyembunyikan gemuruh di dadanya. Ulang tahunnya yang ke-78 pada 17 Juli 2025 adalah tonggak yang tak pernah ia bayangkan dulu saat dirinya masih dianggap perempuan ketiga dalam rumah tangga yang penuh skandal. Dihantam opini publik selama puluhan tahun, kini ia berdiri di tengah sorotan. Tapi bukan sorotan yang ia pikirkan. Sorotan ini menyimpan bayangan. Namun hari itu, Charles ingin melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar ucapan manis. Ia ingin menebus tahun-tahun panjang di mana Camilla berdiri teguh di sisinya, dari hari-hari sepi di Highgrove, hingga akhirnya ia duduk di singgasana tertinggi kerajaan. "Kau layak mendapatkannya," bisik Charles lembut tepat sebelum mereka melangkah ke dalam upacara. Sorot matanya dipenuhi kebanggaan, tapi juga bayang-bayang khawatir akan reaksi dari publik dan dari keluarganya sendiri. Upacara berlangsung di dek kapal milik Yang Mulia, HMS Vanguard, kapal selam legendaris yang diluncurkan tahun 1993, simbol kekuatan nuklir Inggris yang tak tergoyahkan. Di dalam ruangannya yang sempit dan sunyi, udara dipenuhi aroma metal dingin dan minyak mesin. Langkah-langkah bergema di lantai baja, dan lampu neon menerangi wajah-wajah para perwira angkatan laut dengan kesan hikmat. Mereka berdiri dalam barisan teratur, topi kepi mereka mengkilat, mewakili ribuan jiwa yang telah berkorban di lautan untuk negeri ini. Lalu, Charles melangkah ke mikrofon. Dengan suara hangat namun penuh wibawa, ia memulai pidatonya. "Hari ini, kita tak hanya merayakan ulang tahun, kita memberi penghormatan kepada seorang perempuan yang telah membawa keteguhan dan ketahanan bagi keluarga kerajaan dan bagi bangsa ini. Camilla, kasihku."
Dengan ini aku anugerahkan kepadamu gelar kehormatan Vice Admiral of the United Kingdom. Sebuah posisi simbolis melambangkan semangat tak tergoyahkan dari angkatan laut kita. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah, gelar ini diberikan kepada seorang perempuan. Ruangan pun hening, hanya gema kalimat Charles yang tersisa di udara. Gelar Vice Admiral of the United Kingdom memang tak memberikan kuasa nyata. Tak ada kapal yang dipimpin, tak ada strategi militer yang harus diputuskan. Tapi di balik simbol itu, ada makna besar, pengakuan, penghormatan, dan penegasan dari Charles bahwa Camilla layak dikenang dalam sejarah. Bukan hanya sebagai permaisuri, tapi sebagai ikon keteguhan dalam dinasti ini. Camilla merasakan detak jantungnya bergemuruh seperti ombak menghantam karang di Jarlock. Hidupnya selama ini adalah taman-taman sunyi, buku-buku tua dan cinta yang ia simpan hanya untuk Charles. Bukan lautan, bukan seragam. Namun momen ini membuatnya merasa benar-benar menjadi bagian dari warisan kerajaan. Ia melangkah naik ke podium. Charles menyodorkan lencana emas yang berkilau. Camilla mengulurkan tangan dengan jemari bergetar, menyentuh permukaan logam dingin itu, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dunia menatapnya bukan sebagai bayangan, tapi sebagai lambang yang berdiri sendiri. "Aku tak tahu harus berkata apa selain terima kasih," bisik Camilla lirih, suaranya bergetar menahan emosi. Sudut matanya berkilat oleh air mata, bukan karena kesedihan, melainkan karena penghargaan yang tak pernah ia bayangkan. "Ini bukan hanya hadiah untukku, tapi untuk semua perempuan yang selama ini berjuang dan masih terus berjuang dalam dunia yang didominasi laki-laki. Aku berjanji akan membawa gelar ini dengan kebanggaan dan tanggung jawab." Tepuk tangan membahana di dalam ruang sempit kapal selam itu, bergema seperti ombak menghantam pantai karang di Jarlock. Lalu sebuah potret resmi dibuka. Camilla berdiri tegak dengan latar belakang samudra luas. Lambang kehormatan berkilau di kerah bajunya. Simbol perubahan, simbol kemajuan hak perempuan dalam sistem kerajaan yang selama ini begitu konservatif. Media Inggris pun meledak. The Times menurunkan tajuk utama tebal. Camilla wakil laksamana perempuan pertama, tonggak sejarah baru. Sementara The Guardian menyindir halus namun tegas, langkah feminisme dari selingkuhan menjadi ikon militer. Di Prancis, Le Figaro menulis, perjalanan Camilla dari bayang-bayang menuju kejayaan samudra. Opini publik pun dibanjiri dukungan. Mereka melihat Camilla sebagai simbol perempuan modern, sebagai sosok yang bangkit, bukan karena garis darah, tapi karena keteguhan. Di saat itu, Camilla merasakan kebahagiaan mendalam seperti semilir angin laut yang menepis mendung masa lalu. Ia memeluk Charles lebih erat lalu berbisik penuh garam. "Kau membuatku merasa benar-benar menjadi bagian dari dunia ini. Ini hadiah terindah sepanjang hidupku." Matanya berbinar oleh kebanggaan, namun dalam hatinya muncul kegelisahan yang tak bisa ditepis. Ia tahu kerajaan bukanlah dongeng. Ia tahu tempat ini penuh labirin tradisi dan kecemburuan. Dan ia tahu hadiah ini bisa jadi akan membuka luka lama. Karena jauh di tempat lain, sebuah surat sedang ditulis. Dan gelar ini, yang seharusnya jadi penghormatan, akan menjadi pemicu dari perang keluarga yang selama ini hanya tertahan di balik tirai. Bukan sekadar perang simbol, tapi benturan antara kehormatan militer sejati dan prestise simbolik yang diberikan tanpa dasar perjuangan nyata. Bab baru dimulai, di tempat yang jauh dari sorotan. Di Gatecombe Park Farm, Gloucestershire, sebuah wilayah luas yang dipenuhi ladang hijau, kandang-kandang kuda dan udara pedesaan yang selalu menenangkan hati Putri Anne, keheningan pagi mendadak terusik oleh bunyi bass lembut dari iPad di meja sarapan. Anne, yang kini berusia 74 tahun, duduk di kursi kayu tua di dapur kecil kerajaan. Tubuhnya tegap, rambut putih pendeknya disisir rapi. Tangan kirinya menggenggam secangkir kopi hangat, teman setianya di pagi hari. Ia bukanlah seorang putri yang sekadar hadir di pesta kerajaan. Ia adalah lambang tugas. Seorang perempuan yang telah menjalani lebih dari 20.000 penugasan publik
Dan yang paling penting, jiwanya terikat pada militer, bukan dalam simbol, tapi dalam tindakan nyata. Meskipun tak pernah terjun langsung ke medan tempur, Anne telah memegang gelar kehormatan tertinggi di 3 cabang militer Inggris, Admiral di Angkatan Laut, Jenderal di Angkatan Darat, Air Chief Marshal di Angkatan Udara, serta sejak tahun 1974 menjabat sebagai Chief Komandan dari Women's Royal Naval Service. Namun baginya, gelar itu bukan pajangan. Itu adalah cermin dari ribuan perjalanan, dari kunjungan ke kapal perang, penghormatan untuk perwira perempuan, hingga pelukan terakhir bagi mereka yang gugur. Seperti biasa, ia menggulir berita pagi melalui iPad, hingga matanya terhenti pada satu tajuk mencolok. Camilla resmi menjadi wakil Laksamana Inggris, hadiah ulang tahun bersejarah dari Raja Charles. Tangan Anne membeku, cangkir kopinya bergetar di genggaman, dan buku jarinya memutih menahan tekanan. Raut wajahnya menegang. Ingatan menyeruak tentang malam-malam di kapal yang berberak di bawah badai, tentang tawa getir perwira perempuan yang makan makanan kaleng dingin, tentang tidur di lantai baja yang basah oleh ombak dan keringat, tentang keberanian yang bukan untuk dipamerkan, tetapi dibayar dengan rasa takut dan kehilangan. Secara harfiah, dalam kecelakaan menunggang kuda untuk mendukung amal militer, ia telah berkeringat dalam pelatihan, merabung dalam pemakaman militer, dan menyeka air mata istri-istri tentara. Gelar itu bagi Anne bukan hadiah, bukan kalung emas, bukan rangkaian bunga. Itu adalah kehormatan yang ditempa oleh sejarah, perjuangan, dan pengorbanan nyata. Apa ini? Lelucon murahan. Gumamnya tajam, suara rendahnya dipenuhi kemarahan yang tertahan.